Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Putra Raya dengan NPM 2317051068. Di sini saya akan mengadakan kuis 3, yaitu struktur komputer dengan arsitektur von Neumann dan perbedaannya dengan arsitektur Harvard. Jadi pengenalan tentang arsitektur von Neumann. Arsitektur von Neumann adalah desain dasar untuk komputer yang menyatukan unit pemrosesan data, yaitu CPU, memori, dan unit kontrol dalam satu unit fisik atau sistem. Ini memungkinkan instruksi dan data untuk disimpan dalam memori yang sama dan diakses melalui bus atau data yang sama. Selanjutnya, pengenalan tentang arsitektur Harvard. Arsitektur Harvard di sisi lain adalah desain yang memisahkan memori instruksi untuk program dan memori data untuk menyimpan data secara fisik. Dalam arsitektur ini terdapat dua jalur memori terpisah untuk instruksi dan data. Selanjutnya, perbedaan antara arsitektur von Neumann dan arsitektur Harvard. Perbedaan utama antar arsitektur ini adalah cara mereka mengelola dan mengakses memori. Dalam arsitektur von Neumann, CPU menggunakan satu jalur memori tunggal untuk mengakses baik instruksi maupun data. Ini berarti bahwa instruksi dan data disimpan dalam memori yang sama dan diakses melalui bus data yang sama. Sebaliknya, dalam arsitektur Harvard ada dua jalur memori terpisah, satu untuk instruksi dan satu untuk data. Ini memungkinkan CPU untuk mengakses instruksi dan data secara bersamaan, meningkatkan kinerja dalam beberapa situasi. Nah, selanjutnya ada struktur komputer dengan arsitektur von Neumann. Dalam struktur komputer dengan arsitektur von Neumann, ada satu memori tunggal yang digunakan untuk menyimpan baik instruksi maupun data. CPU mengambil instruksi dari memori ini, memprosesnya, dan kemudian menyimpan hasilnya kembali ke memori yang sama. Ini menciptakan aliran kerja yang cukup sederhana dan sering diadopsi dalam berbagai sistem komputer karena kesederhanaan desainnya. Selanjutnya ada struktur komputer dengan arsitektur Harvard. Dalam struktur komputer dengan arsitektur Harvard terdapat dua jalur memori terpisah, satu untuk instruksi dan satu lagi untuk data. Ini berarti bahwa CPU dapat mengakses instruksi data secara bersamaan, dan yang dapat meningkatkan kinerja dalam beberapa kasus. Dengan adanya dua jalur memori, arsitektur Harvard dapat memberikan akses paralel yang lebih efisien untuk CPU, terutama dalam situasi di mana ada beban kerja yang tinggi atau akses memori yang intensif. Kelebihan. Jadi kelebihan dari arsitektur von Neumann yaitu kesederhanaan desain, kemudahan dalam mengimplementasikan instruktur baru, fleksibilitas dalam menggunakan memori. Arsitektur Harvard kinerja yang lebih tinggi dalam beberapa kasus karena akses paralel ke instruksi dan data, keamanan yang lebih baik karena instruksi tidak dapat dimodifikasi oleh program. Kekurangan dari arsitektur von Neumann yaitu memungkinkan terjadinya bottleneck pada bus data karena instruksi dan data menggunakan jalur yang sama, dan kurang efisiensi dalam kasus-kasus di mana ada akses yang intensif ke memori. Kekurangan arsitektur Harvard, kompleksitas desain yang lebih tinggi, kesulitan dalam menambah atau mengubah instruksi karena memori instruksi terpisah. Jadi kesimpulannya, arsitektur von Neumann adalah arsitektur Harvard, dan arsitektur Harvard merupakan dua pendekatan yang berbeda dalam desain sistem komputer. Arsitektur von Neumann merupakan satu jalur memori untuk instruksi dan data, sementara arsitektur Harvard memiliki dua jalur. Nah, ketika memilih desain untuk sistem komputer, penting untuk mempertimbangkan kebutuhan aplikasi dan tujuan sistem. Arsitektur von Neumann cenderung lebih mudah dipahami dan lebih fleksibel dalam penggunaan memori, sementara arsitektur Harvard dapat memberikan kinerja yang lebih tinggi dan keamanan yang lebih baik karena instruksi dan data disimpan secara terpisah. Namun demikian, dalam pengembangan sistem komputer modern seringkali terjadi penggabungan elemen dari kedua arsitektur ini. Hal ini dapat mencakup penggunaan arsitektur von Neumann dan peningkatan keamanan dari arsitektur Harvard, atau bahkan pengembangan pendekatan baru yang menggabungkan konsep-konsep kedua model ini. Nah,
dengan memahami karakteristik, kelebihan, dan kelemahan dari kedua arsitektur ini, serta mempertimbangkan kebutuhan dan tujuan spesifik sistem yang akan dibangun, para pengembang dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam merancang sistem komputer yang efisien dan sesuai dengan kebutuhan aplikasi yang diinginkan. Oke, sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.